student, how are you this morning? I hope you all fine. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hingga sampai pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti devotion. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34 dan pasal 27. Sekali lagi Miss ulangi, Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34 dan pasal 27. Di sini Miss akan membacakan pasal 25 ayat 29 sampai 34. Anak-anak selebihnya bisa baca di rumah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?
Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini yaitu Yakub dan Esau. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk menggenapi janji Allah dengan benar. Tuhan Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham bersedia mematuhi Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan sebagai balasannya, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan pada Abraham. Lagi pula, Abraham akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Ketika Abraham meninggal, perjanjian ini diteruskan pada anaknya Ishak, dan kemudian pada anak sulung Ishak, Esau. Tahun berganti tahun, tetapi Ribka masih juga belum dikaruniai anak. Ishak pun berdoa kepada Tuhan demi istrinya itu. Tuhan mengabulkan doa Ishak. Ribka pun mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sejak dalam kandungan, kedua anak itu sering berkelahi. Akibatnya, Ribka merasa seperti mau mati sehingga memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan menjawab kepada Ribka, "Ada dua bangsa dalam kandunganmu. Kedua anakmu itu akan menurunkan dua suku bangsa yang saling bertentangan. Yang satu akan lebih hebat dari yang lain. Anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang bungsu. Kedua bayi itu lahir dengan selamat. Yang pertama lahir adalah Esau, kemudian diikuti Yakub yang lahir sambil memegang tumit kakaknya. Dua anak yang kelak saling bersaing telah lahir ke dunia. Mereka berdua memiliki sifat sangat berbeda. Esau adalah anak yang kuat dan pandai berburu. Ia suka tinggal di padang gurun, sedangkan Yakub tumbuh sebagai anak pendiam dan tampak bijaksana. Ia lebih suka berada di rumah dan senang bila berada dekat Ribka dan para pelayannya. Ishak sangat mencintai Esau. Ia begitu bangga dengan keterampilan berburu anaknya. Ia telah merasakan sendiri kelezatan daging binatang hasil buruan Esau. Ishak pun tahu akan kekerasan hati anak sulungnya itu. Sebaliknya, Yakub amat disayangi Ribka ibunya. Suatu hari, Yakub sedang memasak sop kacang merah. Esau pulang dalam keadaan letih dan lapar setelah berburu. Esau telah seharian berada di luar rumah dan ia begitu lapar. "Cepat!" teriak Esau. "Berikan aku sepiring sop kacang merah itu padaku karena aku sangat lapar." "Tunggu," sahut Yakub. "Apa yang bisa kau berikan untukku?" Esau tidak sabaran lagi dengan canda adiknya. "Ayo, cepat berikan makanan itu. Bagaimana dengan hakmu sebagai anak sulung? Maukah kamu menukarkannya dengan sepiring sop kacang merah ini?" Yakub menginginkan
hak anak sulung itu untuk dirinya. Sebagai anak sulung, Esau kelak akan menerima berkat khusus. Ia juga akan mewarisi bagian terbesar kekayaan ayahnya. Yakub tampaknya sedang mengadakan permainan yang berbahaya. Namun Esau sudah sangat lapar sehingga hampir tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. "Ayolah," katanya, "apakah kamu tidak melihat aku hampir mati kelaparan? Jadi apa gunanya lagi hak sulung itu bagiku? Kau boleh mengambilnya," jawab Esau. Yakub melangkah ke depan sambil menghalangi sepiring kacang merah itu dari jangkauan Esau. Ia berkata dengan cerdik, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu akan memberikan hak sulungmu itu kepadaku." Esau dengan tergesa-gesa bersumpah, lalu mendorong adiknya ke samping dan melahap sepiring kacang merah itu. Setelah menghabiskannya, ia berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang remeh hak sulungnya itu. Jadi ia memperlihatkan betapa kecilnya ia menilai perjanjian Tuhan dengan kakeknya. Dan baru belakangan ia menyadari betapa besar kerugiannya karena tindakan yang begitu ceroboh. Anak-anakku, kita belajar untuk tidak mengabaikan berkat Allah sebagaimana yang dilakukan Esau. Hari ini Allah menjanjikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tanggapi dengan benar dan serius berkat dan janji Allah. Percayalah penuh, semua akan digenapi pada waktunya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami ucapkan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami ditegur dan diingatkan supaya kami tidak mengabaikan berkat Allah di dalam diri kami. Tuhan, tolonglah kiranya kami untuk tetap percaya, taat kepadamu, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan indah. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tolong kami untuk setiap kegiatan kami hari ini, pembelajaran, biarlah kiranya Tuhan berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami Tuhan dapat melakukan kegiatan kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.